Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Pemirsa, sulitnya akses air bersih ini dialami warga Mauk di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Selama ini warga di sana hanya mengandalkan satu sumber air utama, yaitu sebuah sungai untuk mandi, mencuci baju, bahkan juga sebagai toilet. Sulitnya warga mengakses air bersih sehingga menyebabkan warga terkendala untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Mereka harus mengangkut air dari sungai yang jaraknya cukup jauh dari rumah warga. Bahkan untuk penyandang disabilitas harus diangkat ke sungai untuk keperluan MCK. Tidak jarang juga warga terpaksa buang air besar di lapangan terbuka atau di pinggir jalan karena jalan menuju ke sungai tidak ada lampu jalan dan kondisi adalah jalan setapak. Untuk membantu warga Mauk mengakses air bersih, Yayasan The Spring yang mempunyai misi memperjuangkan akses air bersih saat ini menjalankan proyek pembuatan sumur bagi warga Mauk di Banten. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin terlibat dalam proyek akses air bersih bagi warga Mauk, Anda bisa menyalurkan donasi melalui cara berikut ini. Nah, pemirsa, untuk mengetahui progres dari proyek akses air bersih bagi warga Mauk di Banten sana, kita akan tanyakan langsung dengan penggagas Yayasan The Spring, ada Christopher Pramana, sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mas Christopher. Halo, selamat siang. Makasih Halo, udah Mas memberi saya Christopher. kesempatan untuk bicara di sini. Iya. Nah, Mas Christopher, boleh cerita sedikit untuk pemirsa Metro TV tentunya, bagaimana kondisi warga di sana, apa yang sudah dibangun sejauh ini oleh The Spring? Bisa, ini proyek ke-6 kami di Mauk, Banten ya. Di sana air sawah Mauk menjadi tempat mencuci baju, BAB, dan juga sumber air minum. Jadi ya lumayan kotor ya tempat untuk minumnya. Dan mereka juga punya sumur sih, tapi kondisi sumur mereka itu uh, ada galian terbuka dengan kedalaman 20-30 meter. Jadi karena terbuka gampang kotor dan air diambil dengan ember dan dari sumur itu, terus berbahaya ya untuk anak kecil apalagi malam-malam. Dengan semua keterbatasan yang ada, jadi mereka mengakses air caranya bagaimana? Untuk mengakses air untuk sekarang mereka ke sawah mereka karena di situnya kan ada air kan untuk tanaman mereka, dan mereka juga ambil dari sumur itu yang terbuka. Oke. Pada saat kita kan tahu Mauk ini lokasinya di Banten. Seberapa jauh Mauk ini dari pusat perkotaan seperti itu sampai keterbatasan untuk air ini bisa terjadi di sana, Mas Christopher? Itu dia sekitar 60-90 menit sih dari Jakarta, jadi lumayan dekat. Hmm. Kalau kita bercerita soal sulit mengakses air di daerah yang kurang lebih hanya bisa dicapai 1 jam begitu ya dengan menyetir dari Hmm. Jakarta. Nah, kalau dari pandangan Mas Christopher setelah sampai di sana, apakah warga di sana terbuka untuk meminta bantuan, kemudian mengharapkan lebih banyak lagi proyek-proyek untuk air bersih di sana dibangun? Untuk pembantuan sih mereka sangat terbuka ya. Tapi walaupun hanya 60-90 menit dari Jakarta,
banyak yang tidak mampu membayar untuk perusahaan air minum, Pak, PAM kan. Dan banyak juga nggak punya lahan untuk membuat sumur. Kedua, sumber air itu seperti sumur gitu nggak bisa diketemu di mana-mana kan, jadi nggak bisa dibor saja. Dan ketiga, kedalaman sumur yang bagus untuk diminum itu harus mempunyai setidaknya kedalaman 70 sampai 100 meter. Untuk bor 70 sampai 100 meter itu kan mahal dan tidak bisa pakai tenaga kerja manusia, harus pakai mesin. Harganya tergantung pada spesifikasi lokasi, tapi untuk proyek-proyek di sekitar sana biayanya setidaknya 60 juta. Oke. Jadi semuanya butuh biaya dan ada dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan begitu ya. Mas Christopher, tadi Anda katakan ini sudah proyek yang ke-6. Apa saja yang sudah dibangun di sana? Kami mempunyai proyek di Bogor juga, itu proyek pertama kami di Ranca Bungur, Bogor, dan beberapa di Tangerang juga di daerah Teluk Naga. Apa saja proyeknya? Sorry, Mas Christopher, tadi apa ya. apa saja yang dibangun oleh Dispring di sana? Ada sumur, ada Di apa sana, lagi? ya, di sana kami membuat MCK. Proyek kami semuanya MCK, jadi tempat untuk cuci, untuk mandi, untuk minum, dan juga untuk memakai toilet ya. Dan setiap proyek mempunyai sekitar 6 sampai 8 keran air, dan juga ada 2 sampai 3 toilet, tergantung ukuran lahan yang diberikan. Dari semua yang sudah dibangun untuk MCK ini berapa banyak dampaknya untuk kepala keluarga yang tinggal di sana? Tergantung, di Bogor proyek pertama kami Ranca Bungur ada 50 kakak, 50 sampai 55 kakak. Tapi yang di Tangerang biasanya sekitar 35 kakak. Yang di Mauk ini juga bakal 35 kakak. Kalau di Mauk, tadi Anda katakan kondisi di sana kotor, kemudian banyak sekali yang masih harus dibantu. Dari 35 kepala keluarga yang sudah terbantu dari proyek ini, itu masih butuh berapa banyak lagi supaya semua bisa dapat fasilitas yang sama? Waduh, tergantung ya, karena susah juga dibilangnya. Karena kita memilih proyek itu lumayan unik ya caranya, karena harus ke daerahnya dulu, terus kita juga harus bicara sama mereka apa mereka mau dibantu atau tidak kan. Jadi kita juga memerlui kooperasi mereka. Jadi untuk estimasi kayak gitu agak sulit ya. Oke. Mas Christopher, harapannya berapa banyak penggalangan dananya supaya dananya bisa terkumpul dan bisa maksimal diberikan pada warga Mauk? Ya sebaiknya sebanyak mungkin ya, karena kami proyek ini juga proyek ke-6, tapi kami juga bakal cari proyek-proyek lagi ya setelah ini. Tapi untuk proyek yang ke-6 ini, dana yang kita perlu sekitar 60 sampai 70 juta. Oke, jadi ada banyak yang masih dibutuhkan dan kita ajak juga pemirsa Metro TV di rumah dimanapun berada kalau juga ingin membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita di Mauk juga bisa langsung membantu dengan cara-cara yang sudah kita sampaikan tadi sebelumnya begitu ya. Terima kasih Mas Christopher Pramana, penggagas Yayasan The Spring sudah bergabung dan juga berbagi informasi inspiratif bersama kami siang hari ini di Newsline. Pemirsa, nanti usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.